I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istinatul Khaira dengan NIM 201103030012. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi tentang ABK. Dengan materi pertama yaitu tentang dampak dan permasalahan kelainan ABK. Secara definisi, anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikannya membutuhkan pelayanan khusus dan pastinya berbeda dengan anak pada umumnya. Sebenarnya ABK masih bisa dididik oleh guru khusus untuk ABK. Hanya saja terdapat beberapa faktor yang membuat anak yang berkebutuhan khusus ini tidak dapat terdidik dengan baik. Salah satunya adalah anggapan bahwa anak yang berkebutuhan khusus selalu merepotkan. Bukan hanya itu, SDM khusus untuk anak ABK pun tidak tersedia secara maksimal. Hal ini membuat anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang seharusnya. Selain faktor tadi, terdapat hambatan dari guru pembimbing anak-anak berkebutuhan khusus dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam kurangnya kesabaran, kesulitan belajar, mengajar, hingga beban administrasi. Hal ini juga bukan terjadi pada guru, melainkan juga pada orang tua yang terkadang tidak memperlakukan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini seperti anak kandungnya. Ditambah lagi kerjasama antar pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini sangatlah minim. 3 permasalahan tadi akan menyatu dan mengerucut hingga menimbulkan suatu permasalahan, terhambatnya proses pendidikan inklusi. Pada awalnya, anak-anak yang berkebutuhan khusus diperbolehkan bersekolah bersama dengan anak normal lainnya, hingga terjadi kecenderungan dari guru maupun pihak yang melihatnya. Karena sulitnya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini sulit untuk bergaul dan berinteraksi sosial, sehingga muncullah sekolah yang bernama SLB, sekolah luar biasa, yang fungsinya tidak lain adalah sebagai tempat sekolah anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Adapun masalah emosi dari anak-anak yang berkebutuhan khusus yang perlu diperhatikan dengan baik, seperti kemampuan sosialnya yang kurang memiliki pemahaman emosi yang baik, dan lamban dalam berpikir. Dalam hal ini sudah seharusnya terdapat upaya seperti tidak ada kata merendahkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, menjaga komunikasi hingga menjalin hubungan erat agar masalah emosi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dapat terkontrol. Perlu diketahui juga bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus akan berdampak kepada orang tuanya. Tidak jarang orang tua itu memunculkan perasaan liar seperti saat melihat kondisi anaknya misal yang tidak normal. Mereka berpikir, apa yang salah dari saya? Apakah saya sedang dikutuk? Apakah Tuhan membenci saya? Hal ini akan memunculkan hal buruk seperti berkurangnya rasa peduli terhadap penanganan anak-anak yang berkebutuhan khusus, hingga kurangnya kesabaran dalam menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, karena mereka kurang menerima terhadap kondisi anaknya. Padahal anak-anak yang berkebutuhan khusus ini masih memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu dampaknya juga akan terlihat di lingkungan sekitar. Anak-anak yang berkebutuhan khusus cenderung memiliki pemikiran lingkungan tidak akan menerima keadaannya. Ini akan berdampak pada kurangnya pengalaman bagi anak itu sendiri dalam lingkungannya yang berbeda. Itu tadi adalah dampak dan permasalahan yang terjadi terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi hanya karena dia terbatas bukan berarti dia tidak bisa. Dalam hal ini perlunya perubahan pola pikir masyarakat terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus, bahwa semangat dapat mengalahkan keterbatasan, dan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus juga perlu menanamkan mindset berpikir yang positif, seperti bahwa selama masih memiliki semangat belajar yang tinggi, maka keterbatasan yang dimiliki hanya seperti tembok rendah yang dapat dilompati kapanpun yang dia mau.
Mungkin itu saja materi yang pertama. Materi kedua di slide selanjutnya. Oke, untuk materi yang kedua adalah assessment. Assessment didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut. Lalu, jika asesmen anak berkebutuhan khusus adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan dan kelemahan sebagai dasar dalam penyusunan program pembelajaran dan program kelebihan khusus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Lalu terdapat istilah asesmen dan identifikasi. Untuk kegiatan identifikasi dapat dilakukan oleh guru dan pihak lain yang dekat dengan anak tersebut, seperti orang tua dan keluarganya. Sedangkan asesmen biasanya perlu melibatkan tenaga profesional yang ahli dalam bidangnya, seperti psikolog, sosiolog, dan terapis. Lalu, identifikasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menemukan kembali atau mengenali apakah seseorang mempunyai kelainan penyimpangan fisik, intelektual, psikologis, sosial, sensoris, neurologis dalam pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Lalu tujuan identifikasi adalah untuk perancangan, referal, perencanaan pembelajaran dan klasifikasi. Di dalam identifikasi juga terdapat tahapan-tahapannya, yaitu seperti menghimpun data anak, analisis data, dan klasifikasi anak, menyelenggarakan pembahasan khusus, serta menyusun hasil laporan. Dalam hal lain juga terdapat klasifikasi ABK, yaitu yang pertama tunanetra, kedua tunarungu, ketiga tunagrahita, keempat tunalaras, kelima tunadaksa, keenam lamban belajar, ketujuh anak yang mengalami kelainan belajar spesifik, yang kedelapan anak autis, yang sembilan anak berbakat, dan yang terakhir adalah ADHD atau gangguan perhatian dan hiperaktif. Tujuan asesmen memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik ataupun non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Fungsi asesmen membantu guru dan terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Objek asesmen adalah semua peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik yang berkebutuhan khusus. Lalu untuk strategi adalah 1. Menetapkan jenis asesmen yang akan dilakukan, akademik ataupun non-akademik. Kedua, memilih atau mengembangkan instrumen asesmen yang tepat. Yang ketiga, melakukan asesmen sesuai dengan panduan yang dipersyaratkan. Yang keempat, melakukan tabulasi, klasifikasi, dan analisis hasil asesmen. Yang kelima, melakukan tes konferensi terhadap temuan dan hasil analisis tersebut untuk menentukan baseline dan penetapan perencanaan pembelajaran atau program pengembangan. Yang keenam atau terakhir, mendokumentasikan semua data hasil asesmen dan kesepakatan hasil tes konferensi. Lalu terdapat juga asesmen akademik, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan bagi PDBK pada jenjang pendidikan dasar dan selanjutnya, kemampuan akademik yang perlu digali adalah terkait dengan semua bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah tersebut. Adapun gangguan penglihatan, pendengaran, untuk motorik yaitu motorik kasar, halus, keseimbangan, dan lokomotor yang mengganggu pembelajaran. Sedangkan non-akademik berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandangnya secara mendalam, komprehensif, dan akurat.
setelah mempelajari asesmen anak-anak yang mungkin itu saja materi kedua. Selanjutnya materi ketiga di slide selanjutnya. Oke, materi yang ketiga. Setelah mempelajari asesmen ABK, kali ini saya akan memberikan beberapa pengetahuan saya mengenai layanan konseling ABK. Urgensi ABK, adanya penekanan pada penghargaan tinggi terhadap hak asasi manusia atau HAM, menempatkan pentingnya penanganan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan dimensi-dimensi kemanusiaannya, baik dalam dimensi individu, sosial, moralitas, dan keagamaan, guna mencapai perkembangan yang optimal. Menuntut kepedulian tenaga pendidik dan semua elemen yang terkait untuk membantu mengatasi permasalahan ABK. Lalu fokus konselor dalam ABK ini yang pertama yaitu konsep diri dan evaluasi diri. Yang kedua, bimbingan konseling lanjutan dalam bentuk bimbingan karir. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah mantap dengan dirinya, lebih dimantapkan self esteem, self concept, dan efikasi diri, diarahkan ke aktualisasi diri atau eksistensi diri. Dalam hal ini terdapat sebuah visi konseling dalam ABK, yaitu yang pertama dimensi edukatif, dimensi developmental, yang ketiga dimensi preventif, keempat dimensi ekologis, dan yang kelima atau yang terakhir dimensi futuristik. Adapun visi konseling tersendiri yaitu yang pertama dimensi edukatif, yaitu peningkatan kemampuan anak yang berkebutuhan khusus dalam memahami potensi diri, peluang dan tuntutan lingkungan, pengambilan keputusan, serta penyelenggaraan program yang merujuk pada norma idealis, filosofis, dan pragmatis sebagai tugas bersama. Yang kedua, dimensi ekologis, yaitu pengembangan kompetensi atau tugas perkembangan anak secara optimal melalui rekayasa lingkungan baik fisik, sosial maupun psikologis, dengan fokus pada upaya memfasilitasi perkembangan anak, intervensi pada sistem atau subsistem, dan tercapainya lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan individu dan keselarasan interaksi dan interrelasi pribadi, serta lingkungan menuju optimalisasi keberfungsian individu. Lalu yang ketiga dimensi futuristik, yaitu pengembangan wawasan, sikap, dan perilaku antisipatif anak berkebutuhan khusus dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kehidupan serta karir masa depan yang lebih memuaskan. Lalu pendekatan konseling ABK, Aldarian memberikan perhatian khusus pada hubungan antara saudara kandung dan posisi kelahiran fisiologis dalam satu keluarga. Humanistik eksistensial diperkirakan mampu membantu subjek agar mampu menggantikan pemikiran-pemikiran pesimis mengenai dirinya dengan pemikiran yang lebih optimis, serta membantu subjek dalam mengurangi kecemasan mengenai masa depan yang dialami. Lalu juga terdapat intervensi ABK. Yang pertama adalah self esteem, self concept, dan meaning lives. Oke, materi yang ketiga. Setelah mempelajari asesmen ABK, kali ini saya akan memberikan beberapa pengetahuan saya mengenai layanan konseling ABK. Urgensi ABK, adanya penekanan pada penghargaan tinggi terhadap hak asasi manusia atau HAM, menempatkan pentingnya penanganan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan dimensi-dimensi kemanusiaannya, baik dalam dimensi individu, sosial, moralitas, dan keagamaan, guna mencapai perkembangan yang optimal. Menuntut kepedulian tenaga pendidik dan semua elemen
yang terkait untuk membantu mengatasi permasalahan ABK. Lalu fokus konselor dalam ABK yang pertama yaitu konsep diri dan evaluasi diri. Yang kedua, bimbingan konseling lanjutan dalam bentuk bimbingan karir. Dan yang ketiga, setelah mantap dengan dirinya, maksudnya adalah self esteemnya, self konsepnya, dan efikasi dirinya diarahkan ke aktualisasi diri atau eksistensi dirinya. Dalam hal lain, terdapat sebuah visi konseling dalam ABK, yaitu yang pertama dimensi edukatif, dimensi developmental, dan ketiga dimensi preventif, keempat dimensi ekologis, dan yang kelima dimensi futuristik. Adapun visi konseling sendiri yaitu yang pertama dimensi edukatif. Yang dimaksud dimensi edukatif yaitu peningkatan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam memahami potensi diri, peluang dan tuntutan lingkungan, dan pengambilan keputusan serta penyelenggaraan program yang merujuk pada norma idealis, filosofis, dan pragmatis sebagai tugas bersama. Dimensi ekologis yaitu pengembangan kompetensi atau tugas pengembangan anak secara optimal melalui rekayasa lingkungan baik fisik, sosial maupun psikologis dengan fokus pada sistem atau subsistem dan tercapainya lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan individu dan keselarasan interaksi serta interrelasi pribadi dan lingkungan menuju optimalisasi keberfungsian individu. Lalu dimensi futuristik yaitu sikap, pengembangan wawasan dan perilaku antisipatif anak berkebutuhan khusus dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kehidupan serta karir masa depan yang lebih memuaskan. Lalu adapun pendekatan konseling anak berkebutuhan khusus menurut beberapa sumber. Yang pertama menurut Adlerian, menurutnya memberikan perhatian khusus pada hubungan antara saudara kandung dan posisi kelahiran psikologis dalam satu keluarga. Lalu humanistik eksistensial diperkirakan mampu membantu subjek agar mampu mengganti pemikiran-pemikiran pesimis mengenai dirinya dengan pemikiran yang lebih optimis, serta membantu subjek mengurangi kecemasan mengenai masa depan yang dialami. Lalu terdapat juga interferensi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah self esteem, self concept, dan meaning life. Mungkin itu saja materi yang ketiga. Materi yang keempat di slide selanjutnya. Oke, materi yang keempat atau materi yang terakhir ya. Jadi materi yang terakhir ini yaitu peran konselor dalam konseling anak berkebutuhan khusus. Peran konseling. Konseling adalah suatu kegiatan yang memungkinkan akan bertemu banyak orang. Oleh sebab itu, konselor haruslah bersikap netral dalam menyikapi problematika. Oke, materi yang keempat atau materi yang terakhir ya. Jadi materi yang terakhir ini yaitu peran konselor dalam konseling anak berkebutuhan khusus. Peran konseling yaitu konseling adalah suatu kegiatan yang memungkinkan akan bertemu banyak orang. Oleh sebab itu, konselor haruslah bersikap netral dalam menyikapi problem. Sikap multikulturalisme juga diterapkan dalam proses konseling. Konseli anak berkebutuhan khusus tidak datang dengan sendirinya, namun diajak, dipaksa, dan diantar orang lain dengan harapan akan mendapatkan bimbingan dan dapat menjalankan hari-harinya dengan lebih baik. Lalu peran konselor menurut Karpius dan Robinson. Sebagai pelatih atau pendidik, seorang konselor bisa diajak untuk mengajar keterampilan seseorang atau beberapa staf tertentu dasar keterampilan berkomunikasi. Yang kedua, sebagai tenaga khusus yang
ahli dalam bidangnya. Lalu yang ketiga, sebagai juru penengah atau negosiator jika kalau ada sesuatu ketidaksesuaian. Yang keempat, sebagai rekan atau kolaborator, fasilitator pada proses pemecahan masalah setelah penentuan bersama mengenai sumber permasalahan. Lanjutannya, keterampilan yang diperhatikan konselor versi John Millett. Yang pertama, keterampilan interpersonal, menekankan pada hubungan kedekatan, mendengarkan dan menggunakan hati. Dalam arti lain, menggunakan bahasa perasaan agar konselor mencapai sebuah klimaks dan memahami posisi serta keadaan konseli yang dihadapi. Bagaimana keadaan anak yang berkebutuhan khusus secara personal, lingkungan, juga memahami keadaan orang tuanya. Lalu yang kedua, keyakinan dan sikap personal banyak didasari oleh stereotipe etnosentris, terutama dengan anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, kemampuan konseptual. Yang keempat, ketegaran personal. Yang kelima, menguasai teknik. Yang keenam, kemampuan untuk paham dan bekerja dalam sistem sosial, kerjasama dengan pihak lain. Lalu yang ketujuh, terbuka untuk belajar dan bertanya. Adapun karakteristik konselor ideal untuk penerapan keterampilan konselor, yaitu yang pertama, pemahaman. Adanya pemahaman terhadap akar dan perkembangan kesulitan emosional, mengarah pada peningkatan kapasitas untuk lebih memilih kontrol rasional ketimbang perasaan dan tindakan. Lalu yang kedua, pencerahan. Membantu konseli ini mencapai kondisi kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, pemecahan masalah, menemukan pemecahan problem yang tidak bisa dipecahkan oleh konseli seorang diri. Keempat, pendidikan psikologi, membantu konseli mengungkapkan ide dengan teknik-teknik. Lalu yang kelima, penguatan, berkenaan dengan keterampilan nggak tahu aku. Memang sampai bawah gak bisa digini. Harusnya kasih titik-titik banyak. Apa? Jadi ada tulisan yang ke bawah. Kalau gak gitu ininya di ke atasin. Ya itu tak karena mau tak ke atasin kok malah lebar jadi. Aku udah tahu bahasa. Lalu selanjutnya penguatan, berkenanan dengan keterampilan, kesadaran dan pengetahuan yang akan membuat konseli mampu mengontrol kehidupannya. Dan yang terakhir, restitusi, membantu konseli membuat perubahan kecil terhadap perilaku yang merusak. Mungkin itu saja dari keempat materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.